Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dengan nama penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kasus pertama di Indonesia yang telah terkonfirmasi di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Sejak saat itu, wabah ini telah menyebar ke seluruh penjuru Nusantara dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Kehadiran COVID-19 di Indonesia menciptakan efek rantai terhadap berbagai sektor negara, hingga menyebabkan adanya deviasi perekonomian Indonesia. Terjadi suatu fenomena di mana berkembangnya pandemi COVID-19 berkesinambungan dengan perekonomian di Indonesia. Terjadinya penurunan perekonomian masyarakat dan terkontraksinya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Nilai beli dan jual produk konsumsi sangat tidak stabil. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang ekonomi nasional, pertumbuhannya pun terkontraksi 5,51%. Di sisi lain, belanja pemerintah yang memiliki peran penting menopang perekonomian di tengah pelemahan malah terkontraksi lebih dalam sebesar 6,9%. Di kuartal 2 2020, penerimaan pajak tidak mencapai target yang telah ditentukan pemerintah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketidakstabilan terhadap perekonomian negara dan penduduk. Pertama, keberadaan dari pandemi itu sendiri. Hadirnya virus berbahaya dengan kecepatan penyebaran yang kian tumbuh secara eksponensial dengan kemampuan mutasi yang tak kalah mengerikan, menimbulkan adanya halangan bagi aktivitas ekonomi melaju dengan baik, seperti transaksi, ekspor-impor, dan perindustrian. Melambatnya roda perekonomian diakibatkan oleh risiko tersebarnya COVID-19 yang diemban ketika melakukan aktivitas perekonomian. Kedua, program dan regulasi pemerintah yang diberlakukan untuk menekan pandemi. Pemberlakuan lockdown dan PSBB menyebabkan banyak warga, terlebih kepada kelompok menengah ke bawah, mengalami kesulitan dalam mencari pendapatan. Sebagai contoh, pedagang, buruh, dan lainnya tidak bisa bekerja lagi akibat dari regulasi tersebut, mengakibatkan banyak di antara mereka melanggar regulasi itu sendiri. Alhasil, kemiskinan meningkat, kemudian himpitan ekonomi menjadi motif terbesar naiknya angka kriminalitas di kala pandemi. Ketiga, pertumbuhan angka pengangguran yang timbul setelahnya. Dikarenakan pandemi dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, banyak warga yang kehilangan pekerjaannya. Banyak industri maupun lahan kerja lainnya tidak beroperasi karena tidak memenuhi standar keamanan terhadap pekerja, mengakibatkan banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK ataupun dirumahkan. Menurut Kemnaker, hingga 31 Juli 2020, jumlah kasus pemutusan hubungan kerja, PHK, maupun dirumahkannya pekerja mencapai 3,5 juta lebih. Hal tersebut menyebabkan peningkatan yang signifikan angka kemiskinan di masyarakat Indonesia dibandingkan dengan angka kemiskinan sebelum adanya pandemi di Indonesia. Keempat, pemasukan negara yang mulai mengalami deklinasi atau pertumbuhan negatif. Hal ini disebabkan oleh peningkatan angka kemiskinan itu sendiri, pemerosotan konsumsi rumah tangga, dan pembayaran pajak disebabkan karena ketidakmampuan warga dalam perekonomian. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan pada Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dibandingkan pada Maret 2019, peningkatannya mencapai 1,28 juta dari sebelumnya 25,14 juta orang. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk membantu perekonomian keluarga khususnya menengah ke bawah diantaranya subsidi listrik, tangguhan terhadap kredit, pemberian BLT, dan lainnya. Kebijakan ini merupakan kebijakan jangka pendek untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap ekonomi keluarga. Keberadaan pandemi COVID-19 yang dihadapi Indonesia sangatlah mempengaruhi kondisi negara dari berbagai sektor, tak luput juga terhadap sektor ekonomi. Jika ingin mengurangi dampak dari pandemi, baik dari segi medis maupun ekonomi, akan lebih baik jika warga bekerja dengan menerapkan protokol kesehatan secara mumpuni. Jika dieksekusi dengan baik, roda perekonomian warga akan kembali berputar secara perlahan selagi menekan angka pertumbuhan korban yang terjangkit COVID-19.